Oke, baik Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, luar biasa. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita atau meeting kita di hari yang ke-6 mungkin ya. Kita itu kan akan membahas, hari ini kita akan membahas modul ajar. Tapi sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita mulaikan dengan doa. Mungkin akan dipimpin oleh Ibu Yuliana. Ibu Yul, disilahkan. Ya, makasih Bu. Jadi sebelum kita memulai kegiatan sore hari ini, baiknya kita memulai dengan doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bu Yul. Sama Bu. Mungkin ada baiknya kalau sebelum kita masuk pada materi, kita ice breaking dulu ya. Ya, mungkin Ibu Berina siap memberikan ice breakingnya? Bu Yuli aja. Saya tidak siap. Saya baru dari perjalanan. Ya bisa Bu, bisa. Oh, bisa. Ya, oke. Jadi untuk ice breakingnya, arahannya Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan. Jadi sapi, kuda, sapi. Sapi, kuda, sapi. Iya. Sapi, kuda, sapi. Sapi, kuda, sapi. Sapi, kuda, sapi, kuda. Sapi, kuda, sapi, kuda. Ada berapa banyak sapi? Kena jebakan. Jebakan Batman. Gak tahu Bu, nyerah. Saya ulang ya Bu. Saya ulang Bapak Ibu. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Sapi, kuda, sapi. Ada berapa jumlah kaki sapi? 4. Dua kan? Kan arahannya Bu. Arahannya kan tadi ikuti apa yang saya katakan. Terus apa yang saya katakan. Oh ya. Sudah paham? Sekali lagi. Sudah dipaham? Sapi, kuda. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Ada berapa banyak kuda? Iya. Betul. Sudah paham? 5. Jadi usah dihitung. Arahannya kan cuma ikuti apa yang saya katakan. Iya. Keren. Baru. Udah Bu? Oke, saya cukup untuk speakingnya. Oke, terima kasih. Kita baru tepuk tangan untuk Ibu Yuli. Baik, kalau begitu saya akan menampilkan presentasinya ya Bu. Ya, Bapak Ibu. Ada? Bisa terlihat? Ya, sudah bisa. Ya, bisa. Amazing. Bisa terlihat Bu? Pak? Iya, bisa, Ya. bisa Bu. Iya.
Baik, kalau begitu kita akan mulai dengan materi modul ajar. Di materi modul ajar itu ada konsep modul ajar, komponen modul ajar, serta prinsip penyusunan modul ajar dan prosedur penyusunan modul ajar. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita sama-sama berharap bahwa peserta dapat memahami konsep dan komponen dari modul ajar. Peserta juga dapat memahami prinsip dan prosedur dalam penyusunan modul ajar, serta peserta dapat membuat modul ajar sesuai dengan komponen dan prosedur yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama yaitu konsep modul ajar. Pada dasarnya modul ajar adalah media, metode, petunjuk, dan pedoman yang kita buat secara sistematis dan menarik dalam pembelajaran. Yang kedua, modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, pada sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Modul ajar juga disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, serta mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ada beberapa komponen dalam modul ajar, yaitu ada 3. Yang pertama, informasi umum. Dalam informasi umum ini terdiri dari ada identitas sekolah, komponen awal, identitas sekolah atau identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta ada model pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua ada komponen inti. Di dalam komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, selanjutnya ada asesmen, pengayaan dan remedial, dan yang terakhir ada refleksi peserta didik dan guru. Jadi pada komponen inti ini ada refleksi yang artinya melaksanakan refleksinya bukan hanya guru atau bukan hanya peserta didik, tapi harus bersama-sama peserta didik dan guru. Yang ketiga ada lampiran. Di dalam lampiran itu terdapat lembar peserta didik, bahan bacaan untuk guru dan peserta didik, ada glosarium, serta ada daftar pustaka. Baik, kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama dalam komponen modul ajar itu ada informasi umum. Yang pertama, identitas modul. Dalam identitas modul itu harus mencantumkan nama penyusun, nama instansi, dan tahun penyusun. Ada jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi awal. Dalam kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan awal yang perlu dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi misalnya kita memberi salah satu topik kepada peserta didik dalam pembelajaran, itu seharusnya peserta didik harus menguasai dulu kompetensi awal sebelum masuk pada topik yang akan kita bahas pada hari itu. Yang selanjutnya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah menjadi sasaran saat pembuatan modul ajar. Profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan dari kerangka terbentuknya karakter peserta didik. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila ini tidak perlu dicantumkan semua artinya Bapak Ibu dalam pembuatan modul ajar. Profil pelajar Pancasila ini terdapat ada 6 dimensi yang artinya dalam pembuatan modul ajar tidak harus dicantumkan semuanya. Jadi tergantung dengan capaian pembelajaran dari Bapak Ibu. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada target peserta didik.
Peserta didik yang menjadi target kita dalam proses pembelajaran yaitu peserta didik reguler. Artinya apa yang peserta didik reguler ini yaitu umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki kesulitan dengan bahasa dan materi ajar, kurang percaya diri, konsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, cepat mencernanya dan cepat memahaminya. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa tatap muka pembelajaran, dapat berupa tatap muka, pembelajaran jarak jauh, serta pembelajaran jarak jauh dalam luar jaringan. Selanjutnya kita akan membahas bagian 2 dari komponen inti yaitu komponen modul ajar yaitu komponen inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran itu harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk dari unjuk pemahaman. Yang kedua, tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman peserta didik, dan metode asesmen yang digunakan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran juga bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta, informasi, prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan kolaboratif dan strategi komunikasi. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Apa itu pemahaman bermakna? Yaitu informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Ini ada pertanyaan pemantik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran itu ada pertanyaan pemantik yang dibuat oleh guru untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Ada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, kita harus mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang jelas, yang konkret, disertakan pilihan pembelajaran alternatif dan langkah menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Perlu Bapak Ibu ketahui juga dalam kegiatan pembelajaran ini, kita perlu memperhatikan prinsip merdeka. Prinsip merdeka. Selanjutnya, asesmen. Dalam asesmen itu memiliki 3 bentuk asesmen, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan asesmen sumatif. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan adalah bentuk asesmen sikap, performa, dan yang tertulis. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan, itu kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian yang tinggi. Artinya, mengapa diberikan capaian yang tinggi? Agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dan untuk pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran yang mengulang. Yang bagian ketiga itu lampiran. Di lampiran ada lembar kerja peserta didik. Nah, untuk lembar kerja peserta didik ini, itu diberikan kepada peserta didik. Jadi dibuat oleh guru dan diberikan kepada peserta didik. Dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat di kelas dalam proses pembelajaran. Ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, bahan bacaan guru dan peserta didik ini digunakan tadi sebagai pemantik sebelum pembelajarannya dimulai. Ada glosarium. Glosarium itu merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang atau dalam ini kita dalam mapel matematika ya Bapak Ibu. Jadi glosariumnya itu istilah-istilah yang ada dalam pembelajaran matematika. Yang selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi. Jadi mungkin dalam penyusunan modul ajar itu Bapak Ibu menambahkan bahan-bahan materi yang diambil dari buku ajar yang lain atau diambil dari internet, itu bisa mencantumkan sumber-sumber referensinya di dalam daftar pustaka. Ya, mungkin sampai di situ dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
Bapak Ibu. Adakah pertanyaan? Saya Bu. Ya, iya. Iya, silahkan Bu. Bu siapa ya? Bu Berina ya? Apa Ibu Yuli? Saya dulu ya. Iya. Ya, silakan Bu. Ya. Dari paparan Ibu kelihatannya memang sangat menarik. Terima kasih. Saya sudah pernah, artinya gini, saya lihat memang ada kemiripan dengan RPP yang biasa kita buat selama ini. Iya. Nah, jadi sedikit pertanyaan, Bu, kira-kira apalah yang membedakan RPP dengan modul ajar yang sedang kita pelajari ini? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Berina. Saya jawab dulu ya pertanyaan dari Bu Berina. Mungkin kita kembali lagi ke ini, komponen modul ajar. Dari komponen modul ajar itu kan ada 3 informasi umum, ada 3 komponen yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, kalau jadi pertanyaan Ibu Berina tadi mungkin apa perbedaan dari RPP yang kita buat sebelum-sebelumnya dan modul ajar yang akan kita buat nanti. Nah, kalau dilihat dari ini, menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi perbedaannya? Dimulai dari informasi umum. Di informasi umum itu kan mencantumkan identitas sekolah. Apakah di RPP ada identitas sekolah? Ada. Ada. Berarti itu masih sama kan? Di RPP adakah kompetensi awal? Kompetensi ada. Ada. Iya, ada. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Apakah di RPP mencantumkan sasarannya profil pelajar Pancasila? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, itu menjadi salah satu pembedanya ya. Di modul ajar itu ada profil pelajar Pancasila, tapi di RPP belum ada. Sarana dan prasarana. Tidak ada. Tidak ada juga. Berarti di modul ajar dari informasi umum sudah ada 2 yang tidak ada di RPP. Untuk target peserta didik? Tidak ada. Tidak ada juga kan? Ya udah 3. Ada. Model pembelajaran yang digunakan? Ada. Berarti Ada. dari informasi umum saja itu udah ada 3 yang tidak ada di RPP, yaitu profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, serta target peserta didik. Sudah ada 3 yang tidak ada di RPP. Yang sekarang selanjutnya di komponen inti. Dalam komponen inti ada tujuan pembelajaran. Apakah di RPP ada tujuan pembelajaran? Ada, Bu. Ada. Ya. Ada pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna saya rasa tidak ada, Bu. Iya. Ada, Bu. Mungkin tidak ada ya? Tidak ada di RPP. Ya. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik kayaknya tidak ada di RPP. Iya. Ada, Bu, Yulinya. Ada, Bu. Kalau tadi kan pertanyaan pemantik kayak kegiatan ngaptek atau bagaimana? Cuma bahasanya yang lain. Iya. Mirip Mungkin dengan kalau kegiatan persepsi. Iya. Seperti itu ya Bu Yul. Mungkin kalau di RPP itu bentuk pertanyaan pemantik itu ada, tapi tidak disebutkan kalau ada pertanyaan pemantik. Jadi bentuknya ada, gitu. Di pendahuluan mungkin itu di RPP ya, pendahuluan kegiatan pembelajaran. Kegiatannya, ya. Persiapan pembelajaran. Tidak ada. Iya, tidak ada kan? Iya, tidak ada. Iya. Kalau kegiatan pembelajaran pasti di RPP ada mungkin ya. Iya, ada. Iya. Jadi dari komponen inti sudah berapa yang tidak ada di RPP Bapak Ibu? Ada Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna. Memantik, persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran. 3 ya? Iya, ada. Ya, karena kegiatan pembelajaran kan ada juga di RPP. Untuk asesmennya? Ada. Ada. Di RPP ada kan Bapak Ibu? Ya. Materi pengayaan dan remedial. Ada juga kan di RPP? Ada. Iya, ada. Ya. Bentuk refleksi untuk peserta didik dan guru? Ada. Ada, iya. Berarti untuk komponen inti
ada 3 juga yang tidak ada di RPP. Berarti kalau kita jumlahkan dengan tadi yang ada 3 juga di informasi umum yang tidak ada di RPP, berarti sudah ada 6 yang tidak ada di RPP. Jadi mungkin itu pembedanya ya, Bu Berina ya. Iya. Ya. Kalau kita masuk dalam lampiran, mungkin kalau di dalam lampiran ini di RPP ada lembar kerja peserta didik. Kalau iya, kalau menurut Bapak Ibu bahan bacaan guru dan peserta didik ada nggak di RPP? Ada, namanya alat dan bahan kayaknya. Iya. Mulai itu buku bacaan. Bahan ajar. Bahan ajar. Iya. Iya. Berarti ada kan di RPP? Iya. Lampiran untuk glosarium? Tidak ada. Tidak ada di RPP. Daftar pustaka? Daftar pustaka tidak ada di RPP. Tidak ada juga ya di RPP ya? Oh, berarti di lampiran ada 2 yang tidak ada di RPP untuk modul ajar. Jadi mungkin dalam modul ajar ini sudah sangat-sangat terperinci ya, untuk menyempurnakan yang sebelumnya. Jadi ini yang di dalam modul ajar ini, di komponen modul ajar di RPP mungkin ada 7 yang tidak ada. Mungkin itu penjelasan dari saya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu, tapi ya, bisa Bu. Ini kita sharing juga ya di dalam diskusi kita ini sering juga ya. Iya Bu, iya. Ini kita ini sering tentang hubungan modul ajar ini dengan RPP yang sudah diciutkan seperti yang dimintakan Menteri Pendidikan kita dulu. Siapa Menteri Pendidikan kita Bu? Si Andi Mas Menteri. Andi Makarim. Yang Mas Nadiem. Iya. Andi Makarim yang katanya guru itu tidak boleh dibebankan dengan administrasi yang ribet ya kan? Iya. Katanya cukup RPP 1 lembar saja, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau saya lihat ini, saya perhatikan modul ajar yang kita ini sangat lengkap semuanya. Jadi apakah kalau menurut kita lah ini, apakah ini tidak bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan atau dicanangkan oleh Bapak Menteri kita? Iya. Coba mungkin bagaimana? Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Dari Pak Tommy mungkin? Pak Tommy kelihatannya sudah keluar ya? Udah masuk ya? Mungkin jaringan lagi Bu. Oh iya ya, maaf ya. Ya. Iya memang seperti itu ya Bu. Waktu pembelajaran dalam jaringan waktu pandemi COVID-19 itu kita membuat di sekolah saya ya Bu. Di sekolah saya itu membuat RPP 1 lembar. Ya, RPP 1 lembar. Tapi itu mohon maaf tidak bisa saya tampilkan karena saya ganti ini ya dari laptop ganti komputer. Ya. Jadi itu ada RPP 1 lembar ya Bu yang kita buat. Nah, kita masuk pada modul ajar itu juga menjadi kayak pertanyaan begitu di hati, kok yang disampaikannya ada RPP 1 lembar, tapi ketika kita masuk dalam modul ajar ini itu dengan beberapa komponen-komponennya ini saya rasa modul ajarnya itu tidak akan lebih dari 1 lembar. Iya. Jadi sepertinya kurikulum sekolah penggerak ini sepertinya administrasinya cukup banyak ya Ibu ya. Belum lagi nanti asesmennya. Asesmen, iya. Jadi berarti yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita itu tidak bisa juga terpenuhi untuk membuat RPP 1 lembar. Artinya tidak bisa secara terperinci ya kan? Ya enggak Bapak Ibu? Iya. Kalau asesmen tadi kan saja ada 3 kan asesmennya, diagnostik, formatif, dan sumatif. Mungkin nanti kalau modul ajar ini yang kita bawa nanti sebagai bekal untuk pembelajaran di dalam kelas itu hanya mencantumkan informasi umum, kompetensi inti. Yang untuk lampiran ini biar yang lengkap itu kita simpan, yang mencantumkan 2 komponen ini aja yang kita bawa di dalam kelas. Nanti untuk lembar kerja peserta didik ini kan kita bisa cetak sendiri untuk dibagikan ke peserta didik. Ya begitu ya, Pak, Bu.
Masih ada lagi, Bapak Ibu? Saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endang sebagai narasumber atas semua jawaban yang telah Ibu berikan. Ya. Terima Terima kasih. kasih Bu ya. Kalau begitu saya lanjut ya. Sekarang kita masuk pada prinsip penyusunan modul ajar. Poin 4-nya itu ada kriteria yang harus dimiliki dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama adalah esensial. Esensial artinya ini memiliki pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, harus menarik, bermakna dan menantang. Artinya, kita harus membuat modul ajar ini semenarik mungkin, juga bermakna dan menantang. Artinya menantang sehingga pembelajaran tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahapan usia peserta didik. Yang ketiga, harus relevan dan kontekstual. Relevan dan kontekstual di sini artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya atau dimiliki pada fase sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Jadi modul ajar ini menurut saya itu disusun sesuai dengan tempat dan waktu di mana peserta didik itu berada. Jadi dia harus disesuaikan dengan lingkungan peserta didik. Yang terakhir itu berkesinambungan. Adanya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan fase belajar peserta didik. Selanjutnya, untuk prosedur penyusunan modul ajar, itu ada 6, yaitu yang pertama, harus ada analisis kondisi kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan menentukan dimensi dari profil pelajar Pancasila seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, tapi untuk penyusunan modul ajar mungkin tidak perlu mencantumkan semuanya, kita akan menyesuaikan dengan pembelajaran kita di kelas dan akan menyesuaikan dengan asesmen yang akan kita lakukan nanti setelah pembelajaran atau dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan dengan komponen-komponen yang tersedia. Seperti yang tadi terdiri dari 3 komponen, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu akan membuat modul ajar sesuai dengan komponen-komponen dan prosedur penyusunan modul ajar. Mungkin sampai di situ penyampaian materi dari saya. Kita akan diskusi lagi. Mungkin ada pertanyaan, kita bisa diskusi bersama. Silakan Bapak Ibu. Izin saya stop sharing ya. Bu Uliana, Bu, lagi mau bertanya. Ya, mungkin ada pertanyaan, nanti kita diskusikan bersama. Mungkin dari Pak Tommy, apa yang mau disampaikan, pengalaman-pengalaman di sekolahnya, Bu Yuli, Bu Beriana. Bu Yuli itu udah resen, Bu. Bertanya dulu, Bu. Oh iya, silakan Bu Yul. Jadi tadi di penyusun di komponen modul ajar ada asesmen. Iya. Iya, asesmen diagnostik, kemudian formatif dan sumatif. Sumatif. Jadi ya, yang ingin saya tanyakan, apakah ketiga-tiganya asesmen ini harus dimasukkan pada modul ajar? Oh iya. Mungkin Ya. ada yang bisa menanggapi? Dari Pak Tommy? Pak Tommy dulu, Bu. Soalnya Iya. dari tadi Pak Tommy tidak kelihatan. Ya, bagaimana Pak Tommy menanggapi pertanyaan tadi dari Bu Yuli? Apakah ada asesmen, 3 asesmen tadi ya Bu ya?
Asesmen Iya. diagnostik, asesmen formatif, dan sumatif, apakah dicantumkan semuanya di dalam modul ajar? Baik, silakan Pak Tommy, mungkin ada yang mau disampaikan terkait pertanyaan dari Bu Yuliana tadi? Iya, mungkin gangguan jaringan lagi ya. Nah, kalau dari Ibu Berina? Kalau dari saya, Bu, Ya. saya rasa dalam satu modul ajar tidak mesti harus ketiganya kita masukkan, ketiga jenis asesmen itu. Kalau menurut saya ya, Bu ya. Iya. Entah menurut Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Iya. Jadi mungkin mau menanggapi tadi, mungkin bukan melengkapi ya. Kita sama-sama belajar di sini. Dalam modul ajar itu asesmen yang kita gunakan misalnya ada asesmen, kalau menurut saya ya, asesmen formatif dan sumatif. Diagnostik kan sudah kita lakukan di awal ya. Mungkin perkenalan dari peserta didik. Nah, yang kita cantumkan dalam modul ajar formatif dan sumatif. Yang kalau formatif itu kan penilaian selama proses pembelajaran dilaksanakan, kalau sumatif itu di akhir pembelajaran. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan juga dari Pak Tommy. Oh, tidak ada. Ya. Bagaimana Bu Yuli? Ya, saya rasa sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya Bu Endang dan Ya. Ibu Berina. Iya. Bu, saya sedikit ada pertanyaan lagi, maklumlah saya ini kan bodoh, Bu. Saya Bu. pun di kampung-kampung. Ini Ya. saya merasa ini dengan apa namanya merasa asing dengan pertanyaan pemantik. Bolehkah Bapak Ibu jelaskan pertanyaan pemantik itu sesungguhnya yang bagaimana dan salah satu contohnya kalau bisa. Terima kasih. Iya. Bagaimana, ada Bapak Ibu yang boleh menanggapi? Boleh memberikan contoh tentang pertanyaan pemantik yang ditanyakan oleh Bu Berina? Gimana Bu Yul? Mungkin pertanyaan pemantik artinya yang memancing motivasi siswa begitu. Memancing motivasi siswa untuk belajar tentang materi tersebut. Jadi anggaplah kita belajar sistem persamaan linear dua variabel. Jadi mungkin pertanyaannya, misalkan, atau kita kasih ilustrasi begitu. Misalkan kalian pergi belanja ke minimarket berdua dengan temannya, membeli barang yang sama. Di situ kan kalau membayar kan langsung struknya saja. Jadi kan kita siswa bisa menghitung sendiri nantinya berapa harga per satuannya. Begitu mungkin. Iya. Cukup kalau begitu, menurut Bu? saya seperti itu. Iya, cukup. Terima kasih penjelasannya, Bu. Jadi mungkin ini dari saya. Kalau pertanyaan pemantik itu pertanyaan untuk memancing peserta didik, seberapa pahamnya peserta didik dalam pembelajaran kali ini dan pembelajaran sebelumnya. Misalnya ada pembelajaran prasyarat materi prasyarat. Materi prasyarat yang harus peserta didik ketahui terlebih dahulu untuk kita memulai pembelajaran. Ya, seperti itu mungkin dari saya, Bu. Ya, terima kasih buat Ibu yang sudah menjelaskan. Mudah-mudahan saya rasa juga ada benarnya pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang mungkin memacu anak-anak untuk lebih menggali apa yang ada yang dia ketahui. Yang sudah ketahui. Iya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau Tommy sudah dulu, Pak Tommy dulu, tidak pernah dia bertanya.
Bagaimana Pak Tommy? Mungkin ada yang ingin disampaikan sesuai pengalaman-pengalaman Pak Tommy dalam kelas, di sekolahnya Pak Tommy. Mungkin tidak kedengaran, Bu. Iya, mungkin ya. Ya. Baik, kalau begitu, setelah selesai saya memberikan materi tadi, bukan memberikannya, kita sharing, kita diskusi bersama soal bagaimana kita membuat modul ajar, maaf. Kita membuat modul ajar dan sudah ada diskusi tadi dari kita juga, dari Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih sudah menjelaskan dan memberi penguatan-penguatan lagi untuk bagaimana kita membuat dan menyusun modul ajar dengan baik untuk di pembelajaran kita nanti. Sampai di sini, terima kasih, dan mungkin untuk mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, mungkin ada yang bersedia untuk memimpin doa. Izin ya Bapak Ibu, saya stop sharing. Iya, Bu. Iya. Ya, Mungkin Pak Tommy. Pak Tommy lah dulu. Pak Tommy lah dulu yang Memimpin, iya, memimpin doa. menutup sesi kita, untuk menutup sesi kita pada sore hari ini. Sepertinya memang Pak Tommy. Iya. Iya. Memang sulit ya, Bu ya. Halo Ibu. Iya. Iya. Halo Pak Tommy. Kedengaran kah suara saya? Halo Bu. Iya, kedengaran kah suara saya Pak Tommy? Ya, halo. Ada. Kedengaran kah Pak? Putus-putus Bu. Oh, putus-putus ya. Maaf ya Pak Tommy. Kalau begitu tadi yang di awal sesi Ibu Yuli yang memimpin doa, sekarang mungkin Ibu Berina atau saya saja yang memimpin doa. Saya saja Bu, saya. Oh ya, Oh. oke Pak Tommy, siap, luar biasa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Sebelum kita tutup pembahasan kita atau sharing kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Pak Tommy. Ibu, kalau Ya. untuk materinya tadi, kalau bisa itu nanti dikirimkan di WA. Berhubung di sini gangguan jaringan Bu, jadi saya minta maaf. Iya Pak, ya. Nanti saya kirimkan di grup WA aja ya Pak Ibu. Ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima Makasih, kasih Bu Bapak Endang. Ibu. Ya. Ya, terima kasih Ibu Endang, Ibu Yuli. Tepuk tangan Ibu dulu Berina. untuk kita semua. Terima kasih Bapak Guru Ibu hebat. Kalau begitu saya akhiri sesi ini dengan ucapan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.